Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apta Aprilina Lestari dari Program Studi Ilmu Perpustakaan kelas A dengan nomor NIM 2250307011110004. Di sini saya akan memenuhi penugasan dari ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Rosyan Hendrawan selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, informasi, dan kearsipan. Topik yang akan saya bahas di sini adalah dari pustaka hingga ilmu perpustakaan dan informasi. Serta judul yang saya ambil adalah Sejarah Pustaka hingga menjadi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pustaka dan awal mula terbentuknya kata pustaka. Kata pustaka sudah tidak asing lagi terdengar di telinga para pustakawan, bahkan hampir semua orang yang berkecimpung dengan ilmu perpustakaan dan informasi sudah sering mendengar kata pustaka. Namun, bagi orang awam yang belum terlalu mengenal ilmu perpustakaan dan informasi, pasti beranggapan bahwa makna pustaka adalah buku atau kitab. Padahal, pustaka tidak hanya dua hal itu saja. Walaupun memang dalam KBBI, pustaka bermakna buku atau kitab. Tetapi, arti pustaka yang sebenarnya adalah teknologi baru yang digunakan untuk mencari segala informasi. Pustaka sendiri pertama kali digunakan oleh suku-suku di Persia yang kini menjadi Iran. Pos atau posta adalah kata asli dari pustaka yang memiliki makna kulit binatang. Kata ini merujuk pada sebuah benda atau material untuk menulis. Dari sini bisa kita ketahui bahwa suku Persia sudah lebih maju dalam bidang teknologi penulisan. Seiring berjalannya waktu, pustaka tidak hanya bermakna tulisan saja, melainkan sebagai suatu produk tulisan di atas media yang memiliki mutu serta mudah dipindahkan kapan saja. Selain itu, produk tersebut bisa disimpan dengan teratur. Dari sini dapat diketahui bahwa pustaka memiliki cakupan yang cukup luas, tidak hanya melulu tentang buku dan tulisan saja, melainkan sebagai gabungan dari sesuatu yang paling mendasar dan paling penting dalam kehidupan, seperti sosial budaya, agama, negara, hukum, dan semua ilmu pengetahuan yang ada. Penjabaran yang tadi merupakan penjelasan atau sejarah mengenai awal mula adanya kata pustaka di dunia yang muncul dari Persia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah atau menjelaskan sejarah pertama kali adanya kata pustaka masuk di Indonesia. Bangsa Indonesia mulai menggunakan kata pustaka karena dipengaruhi oleh kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Nusantara. Masuknya kedua kerajaan tersebut benar-benar memberikan banyak pengaruh bagi bangsa Indonesia hingga saat ini. Salah satu pengaruh yang begitu besar adalah banyak kosakata yang sudah diserap dari bangsa India seperti pustaka. Pada masa kolonial menjelang kemerdekaan, pustaka sangat berkaitan tentang kebangsaan, pendidikan, dan pengetahuan. Baik di masa kerajaan maupun di masa kolonial,
Pustaka selalu dikait-kaitkan dengan upaya untuk menggalang rasa kebangsaan dan sebagai upaya untuk menjadi negara merdeka. Di Pulau Jawa, khususnya Solo dan Yogyakarta, pustaka digunakan sebagai kumpulan naskah penting, di mana naskah tersebut sangat erat kaitannya dengan falsafah hidup orang Jawa. Di kedua daerah tersebut, nama yang digunakan adalah pustaka, yaitu ada Rekso Pustaka dan Radia Pustaka. Namun, kedua hal tersebut hanya bisa digunakan oleh masyarakat tertentu saja. Dari sini dapat kita ketahui bahwa kata pustaka sudah digunakan sejak zaman dahulu. Bahkan di Indonesia sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Dan penggunaannya tidak hanya digunakan untuk perbukuan saja. Semakin berkembangnya waktu, pustaka bisa menjadi sebuah pengetahuan atau ilmu. Semakin berkembangnya waktu, pustaka bisa menjadi sebuah pengetahuan atau ilmu yang biasa disebut dengan ilmu perpustakaan. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang awal mula adanya program studi ilmu perpustakaan di dunia, yaitu ilmu perpustakaan mulai ada sebagai ilmu atau menjadi program studi di suatu kampus sejak tahun 1880-an. Yang merintis adalah Columbia School of Library Economy. Kemudian, beberapa tahun setelahnya, banyak universitas di Amerika Serikat juga membuka program studi tersebut. Pada awalnya, program studi ini hanya membahas tentang pengarsipan. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu perpustakaan mulai mempelajari mengenai sistem informasi, manajemen koleksi, cataloging, pengelompokan data, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sejarah munculnya program studi ilmu perpustakaan di Indonesia. Menurut Septiantono, tahun 1995, di Indonesia sendiri tujuan awal diselenggarakannya program studi pendidikan ilmu perpustakaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga berkeahlian yang secara praktis dapat mengelola perpustakaan dengan baik. Program studi ilmu perpustakaan di Indonesia pertama kali ada di Universitas Indonesia pada tahun 1961 dan masuk ke Fakultas Sastra. Pada tahun 1963 masuk ke Fakultas Sastra. Kemudian di tahun 1969 Universitas Indonesia membuka jenjang pendidikan sarjana. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2000-an, mulai banyak universitas di Indonesia yang juga membuka program studi ilmu perpustakaan dengan jenjang pendidikan diploma. Mahasiswa ilmu perpustakaan dilatih untuk bisa bekerja di lapangan dan melakukan analisis perpustakaan. Penjelasan yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah mengenai hubungan ilmu perpustakaan dan informasi. Seiring berjalannya waktu dan semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan informasi, membuat ilmu perpustakaan juga berhubungan erat dengan informasi. Informasi menurut Gordon B. Davis adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata. Sedangkan informasi menurut Barry E. Cushing adalah informasi merupakan sesuatu yang menunjukkan hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna kepada orang yang menerimanya.
Dari kedua pendapat ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa informasi merupakan sekumpulan data yang sudah disusun dengan sedemikian rupa agar bisa digunakan oleh penerimanya untuk mengambil suatu keputusan. Informasi bisa menjadi satu bagian dalam ilmu perpustakaan dikarenakan ilmu ini merupakan gabungan dari ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu terapan yang berkaitan dengan perpustakaan. Adanya informasi di dalam ilmu perpustakaan karena ilmu ini mempelajari mengenai sosial budaya di dalam suatu masyarakat. Selain itu, ilmu perpustakaan dan informasi tidak hanya mempelajari tentang revolusi komputer saja, melainkan juga mempelajari seluruh revolusi komunikasi seperti buku, koran, majalah, televisi, radio, dan lain-lain. Penambahan informasi dalam ilmu perpustakaan sudah ada sekitar 100 tahun. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ilmu perpustakaan sangat erat kaitannya dengan informasi, karena ilmu ini memang tidak hanya mempelajari perbukuan saja, tetapi semua hal yang bisa menjadi sumber informasi bisa masuk ke dalam ilmu ini atau ilmu perpustakaan dan informasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.